Halo semuanya dan selamat datang. Pernah kepikiran nggak gimana caranya membangun lagi kepercayaan antara warga sama pemerintahnya? Nah hari ini kita punya studi kasus yang keren banget dari Kabupaten Bulukumba di Indonesia. Mereka pakai teknologi yang sebenarnya simpel, tapi bisa memecahkan masalah besar soal ketidakpercayaan publik. Yuk kita bedah ceritanya. Oke, kita mulai dengan pertanyaan yang kayaknya kita semua pernah pikirin kan? Kita sering dengar ada dana desa, ada anggaran ini itu, tapi uangnya lari kemana? Jejaknya tuh sering kali kabur. Nah, inilah masalah mendasar yang coba dipecahkan di Bulukumba. Nah, ini dia biang kerok masalahnya. Namanya emang agak ribet ya, asimetri informasi, tapi intinya simple banget. Ini kondisi di mana pemerintah tahu segalanya, sementara publik nggak tahu apa-apa. Hasilnya, tentu aja muncul curiga, salah paham, dan ujung-ujungnya nggak percaya. Oke, jadi kita bakal bedah ceritanya dalam 5 babak. Mulai dari masalahnya di Bulukumba, terus kita lihat solusinya yang namanya Info Pakde, gimana cara mereka mengeksekusinya, apa buktinya kalau ini berhasil, dan yang terakhir, pelajaran apa yang bisa kita ambil. Oke, bagian pertama. Kita lihat dulu nih situasi di Kabupaten Bulukumba. Apa sih tantangan spesifik yang mereka hadapi? Ini penting banget biar kita ngerti kenapa inovasi yang mereka buat itu jadi sangat relevan. Jadi, masalah utamanya itu bukan cuma soal data yang berantakan loh, ini lebih dalam dari itu. Coba bayangin, kamu nggak tahu dana bantuan sosial itu disalurin ke siapa aja, atau anggaran desa dipakai buat apa? Pasti curiga kan? Nah inilah yang terjadi. Kepercayaan publik ke pemerintah desa jadi rendah banget. Mau tanya, prosesnya manual dan lama. Dan kutipan ini, wah kena banget. Ini nunjukin kalau masalahnya bukan cuma teknis, tapi juga budaya. Sudah mendarah daging gitu loh anggapan bahwa urusan anggaran itu ya urusan internal pemerintah, bukan buat konsumsi publik. Mengubah mindset ini jadi tantangan terbesar mereka. Terus gimana dong solusinya? Nah, di bagian kedua ini kita lihat inovasi cerdas yang mereka gagas untuk menjembatani jurang informasi ini. Jawabannya ternyata sesimpel ini, Info Pakde. Namanya gampang diingat, tapi idenya kuat banget. Dirancang khusus untuk menghantam masalah asimetri informasi langsung di akarnya. Info Pakde itu singkatan dari informasi desa via PPID desa. Nah, yang keren dari sini adalah mereka nggak cuma bikin aturan, tapi mereka menciptakan satu peran khusus di tiap desa. Jadi sekarang ada orang yang tugasnya memang memastikan informasi publik itu sampai ke warga. Jelas siapa yang bertanggung jawab. Penting banget nih buat dicatat. Ini bukan cuma ide iseng yang muncul tiba-tiba. Ada payung hukumnya yang kuat banget. Mulai dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di tingkat nasional, Surat Edaran Bupati di tingkat lokal, bahkan sejalan sama tujuan pembangunan PBB. Ini yang bikin gerakannya jadi solid. Oke, idenya udah ada, payung hukumnya juga udah ada. Sekarang bagian yang paling seru. Gimana cara mereka mengubah ide di atas kertas jadi kenyataan di lapangan. Dan lihat deh, timeline-nya. Gila, cepet banget. Cuma dalam waktu kurang dari 3 bulan, mereka bergerak dari pembentukan tim, nerbitin landasan hukum, ngadain pelatihan intensif, sampai akhirnya meluncurkan platform digitalnya. Ini bukti kalau ada kemauan politik yang serius, eksekusinya bisa ngebut. Kuncinya apa? Kolaborasi. Mereka pakai model yang namanya pentahelix. Gampangnya, semua pihak diajak kerja bareng. Ada bupati yang kasih mandat, dinas kominfo yang jadi otaknya, pemerintah desa yang jadi eksekutor harian, sampai ada komisi informasi dan media yang ikut mengawasi. Keroyokan, biar hasilnya maksimal. Soal duitnya juga pinter. Jadi 80% dari APBD dipakai buat modal awal, infrastruktur IT, pelatihan, dan sebagainya. Nah, sisanya yang 20% itu pakai dana desa masing-masing. Ini penting banget karena bikin desa punya rasa memiliki dan bisa mandiri buat ngejalanin program ini jangka panjang. Oke, teorinya keren, eksekusinya cepat, tapi hasilnya gimana? Beneran ngefek nggak? Mari kita lihat bukti-buktinya di lapangan. Lihat deh perbedaannya. Jauh banget kan? Dari yang tadinya serba manual, minta informasi harus nunggu lama dan seringkali dokumennya kayak disembunyiin, sekarang klik, semua ada online 24/7. Data jadi standar dan gampang dicari. Ini benar-benar mengubah permainan. Dan ini bukan cuma di 1-2 desa percontohan loh, tapi langsung diterapkan di 109 desa. Seluruh desa di Kabupaten Bulukumba sekarang punya rumah digital sendiri untuk menyajikan informasi publik. Ini nunjukin skala dan keseriusan mereka yang luar biasa. Cara ngukur suksesnya juga ada 2. 1, dari sisi teknis, websitenya aktif nggak, datanya update nggak, ini dipantau terus sama Dinas Kominfo. Terus yang kedua, dan ini yang paling penting,
Dari sisi kinerja, transparansi ini jadi salah satu poin dalam evaluasi resmi desa. Jadi terbuka itu bukan lagi pilihan, tapi sebuah keharusan. Nah, dari kisah sukses di Bulukumba ini, apa sih yang bisa kita semua pelajari? Apa yang bisa ditiru oleh daerah-daerah lain? Mungkin termasuk daerah kamu? Intinya ada 3 resep suksesnya. Pertama, harus ada dukungan politik dan mandat hukum yang jelas dari pimpinan tertinggi. Kedua, bangun komunitas atau forum antar desa, supaya mereka bisa saling bantu. Jangan cuma ngandelin helpdesk dari pusat. Dan ketiga, kasih insentif. Kaitkan transparansi dengan penilaian kinerja resmi. Ini yang bikin mereka jalan terus. Dan kerennya, mereka nggak berhenti di sini. Langkah selanjutnya adalah mengubah statusnya dari surat edaran sementara menjadi peraturan bupati yang permanen. Ini menunjukkan komitmen serius untuk menjadikan transparansi sebagai bagian tak terpisahkan dari tata kelola pemerintahan jangka panjang. Jadi, kalau kita renungin lagi, kalau satu kabupaten aja bisa membangun kepercayaan sebesar ini dengan teknologi yang nggak rumit-rumit amat, cuma butuh kemauan dan ide cerdas, kira-kira apa ya yang bisa kita bangun di lingkungan kita masing-masing? Oke, segitu dulu bedah kasus kita kali ini tentang Info Pak D. Makasih banyak udah nyimak, semoga cerita dari Bulukumba ini bisa jadi inspirasi buat kita semua ya. Sampai ketemu lagi di pembahasan menarik lainnya.